Drum Sastra, melangkah bersama membana di udara. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Amanda di Drum Podcast. Nah, tadi ya sebelum ke studio ini, aku sempat tuh baca-baca sedikit artikel tentang sekolah kita. Terus aku jadi kepo banget tuh tentang tagline SMA Negeri 1 Pati dan juga logonya. Kok bisa sih logo kita itu beda dari sekolah lain? Nah, nggak jauh juga dari gestar kita pada hari ini yang berkaitan juga dengan logo dan tagline SMA Negeri 1 ini. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut Pak Suherdi. Ya, Pak Sulur Hedi, maaf ya, ya Bapak. ya, ya. Oke, Bapak, selamat siang. Selamat siang. Dan terima kasih Bapak sudah mau hadir Iya. di acara ini dan mau sedikit ditanya-tanyai oleh saya dan juga beberapa rekan saya di Iya. sini. Sebelum kita masuk ke pembahasan pertama, saya ingin tahu sosok Bapak Hadi ini selama berada di SMA Negeri 1 Pati ini itu bagaimana aja Bapak? Saya itu masuk SMA Negeri Pati pada waktu itu hanya satu-satunya SMA yang ada. Jadi belum ada SMA 1, SMA 2 belum ada. Jadi di Karesidenan Pati itu hanya ada 2 SMA. Satu SMA Negeri di Pati, satu SMA Negeri di Kudus. Oh, Ya, hanya seluruh satu Karesidenan itu terdiri dari 5 kabupaten. 5 kabupaten. Jadi begitu, Mbak. Jadi saya masuk sekolah di SMA Negeri Pati, kalau sekarang SMA Negeri Pati 1 ya. Itu saya masuk 1 Januari 1962. udah lama banget ya Bapak. Iya, sekarang usia saya 77 tahun. Bapak tapi masih kelihatan seger banget. Waduh, atas doa orang tua. Makanya pinter-pinterlah berbakti sama orang tua. Iya Bapak. Ya, Lalu awal mula Pak Hadi ini masuk ke SMA 1 Pati ini itu bagaimana aja Bapak? ya karena saya sejak SMP Negeri 1 Pati, itu saya sudah kelas 3-nya itu sudah kelas 3 bagian B. Bagian B pada waktu itu adalah SMA yang nantinya dalam SMA-nya itu akan menjadi eksakta. Eksakta itu apa aja Pak? Eksakta itu eh, ilmu pasti, ilmu alam dan gitu. Tapi bukan sastra dan budaya, bukan. Bukan itu. Jadi, nah setelah saya lulus, ternyata ada perubahan sistem dari pemerintah yang namanya sistem gaya baru. Sistem gaya baru itu SMP yang tadinya sudah dipisah-pisah jadi A, B, C itu dikumpulkan jadi satu lagi. Jadi satu lagi, kelas 1 itu semua kumpul lagi, jadi sama. Kelas-kelas itu tidak ada lagi. Gitu. Baru kelas 2 dipisah. Ada PAL, PAS, SOS, BUD. Itu kelas 2. Tapi untuk pisah-pisah itu harus melalui suatu apa karya tulis ya. Karya tulis. Mereka harus lewat karya tulis dulu untuk supaya uh, lolos dalam bagian-bagian yang diinginkan gitu. Saya ingin bagian eksakta itu tetap saya pertahankan, makanya akhirnya saya masuk ke bagian pada waktu pas ya, pas ilmu pasti, eksakta juga itu ilmu pasti. Ada juga bagian PAL, PAL itu sains ya, PAL itu ilmu alam itu ya sains itu. Kalau pas tuh memang khusus eksakta jadi stereo, goneo, ya ilmu matematika dan lain-lain lah itu gitu. Jadi begitu. Akhirnya saya bisa masuk kelas 2 bagian pas. Terus kemudian saya lanjutkan kelas 3
bagian pas juga gitu. Terus akhirnya tahun eh, 65 akhir saya lulus. Saya lulus. Ini Lulus dari SMA Negeri 1 atau dari SMP-nya nih Bapak? Tahun 65-nya. bukan tahun 65 itu saya lulus SMA Negeri 1 Pati, Negeri Pati. Jadi Oh, sekarang SMA Negeri 1 Pati. Saya jadi. tahun 65 itu saya lulus. Makanya saya oleh teman-teman itu dikenal sebagai angkatan 65. Kalau istri saya itu angkatan 67, adik kelas saya dulunya. Lucu sekali Bapak. Terus Bapak sudah berapa lama berkiprah di SMA Negeri 1 Pati ini, Pak? 3 Ini tahun. berarti selama sekolah itu saja ya, Pak? Eh. Lalu kok bisa Bapak membuat logo untuk SMA Negeri 1 Pati ini? Nah, ini ada Ceritanya bagaimana, Pak? ceritanya begini. Sebetulnya waktu saya masuk, itu sudah ada di papan nama, papan pengumuman, itu sudah sejak Desember, November 61, itu sudah ada pengumuman bahwa nanti pada tahun ajaran baru tahun 62 itu akan diadakan lambang dan logo SMA, lomba lambang dan logo SMA Negeri Negeri. Pati. Gitu. Nah, begitu saya masuk, saya daftar karena waktu masuk kan belum tahu, hanya lewat itu saja, lewat apa pengumuman yang ada di dinding itu. Oh, dari Itu. Tapi posternya gitu. kemudian oleh eh, Bapak guru kelas itu ada edaran, ada edaran tertulis ya, stensil gitu. Zaman dulu kan masih nggak keren ya, itu jadi masih stensilan gitu di edaran-edaran itu. Siapa yang mau ikut lambang dan logo? Lah saya itu daftar gitu Mbak. Tapi saya tahu bahwa ada kakak kelas 3 yang SM jurusan C waktu itu, jurusan C SMA kelas 3 itu saingan berat itu karena saya sudah kenal dia. Karena dulu waktu SMP sering ketemu lomba-lomba di kabupaten. Itu ceritanya. Jadi saya tahu dia tuh eh, di samping senior, dia juga memang handal di dalam bidang ini, Mendesain. di bidang seni visual itu handal dia. Jadi, Berarti sebelum Bapak masuk ke SMA, Bapak juga sudah sering mengikuti lomba-lomba ya desain. dulu waktu di SMP, Oh, di SMP. Jadi, kalau boleh diceritakan Bapak pengalamannya dulu waktu SMP dalam lomba desain hingga bisa oh kalau mendesain SMP logo. itu sifatnya hanya sketsa aja, sketsa. Kemudian saya bikin apa apa Karikatur. itu eh, bukan karikatur tuh waktu kelas 2 ya, kelas 2 SMA. Jadi ya lukisan-lukisan biasa gitulah. Cuma dari situ saya mulai tahu bahwa saya di samping mempunyai bakat eksakta, saya punya jiwa seni. Jiwa seni. Jadi eh, karya saya masih ada di guru yang sudah lama itu Pak Suprapto itu anu masih disimpan oleh beliau itu ada 4 karya saya itu buat itu. Pak Suprapto itu eh, sebetulnya ini nanti saya juga akan sowan beliau nih. Dia sudah kangen sama saya beliau. Baik Bapak. Lalu yang menjadi inspirasi Bapak dalam membuat logo SMA Negeri 1 ini tuh apa sih Bapak? Ya kalau yang paling penting nih Mas, Mbak, yang paling penting itu ini kalau namanya lambang dan logo itu intinya kan harus punya makna, J. harus punya makna. Terus kedua kalinya komposisi, komposisi dan ketiga kalinya warna, J. warna. Lah saya dulu sudah pernah
diwawancara sama guru SMA sini, SMA Negeri 1 Pati yang namanya Bapak Suroto. Bapak Suroto itu guru seni visual dan fotografi. Itu yang mewawancarai saya pertama sebelum panjenengan. Itu terjadi pada tahun sebelum krisis moneter, pada tahun 1998. Itu jadi, nah di situ dibuatkan suatu, dari wawancara itu dicatat macam-macam. Termasuk saya menceritakan lambang, logo, komposisi, warna, makna, dan sebagainya. Itu dicatat oleh beliau dan sampai sekarang masih ada di sini. Terutama disimpan sama Bu Ratna kalau nggak salah. Ya, Bu Ratna. Ini terus kedua kalinya yang paling penting, kenapa saya bisa memenangkan lomba dan logo ini adalah logonya atau kalau bahasa Inggrisnya apa itu? Logo itu lambangnya, Sastra Jayaswaranya ini. Sastra Jayaswaranya. Ya, itu. Jadi ini ada ceritanya. Ceritanya itu begini. Tanggal 15 Januari 1962 itu akan dilaksanakan lomba lambang dan logo SMA. Persis hari ini, 15 Januari. Persis hari ini ya, persis hari ini. Lah, 1 minggu sebelumnya, Januari, untuk minggu awal Januari, akhir Januari, minggu awal, itu saya kedatangan paman saya. Paman saya itu seorang kolonel marinir. Dia mendapat tugas dari Bung Karno untuk pergi Dwikora, melaksanakan Dwikora di Komando Rakyat, yaitu ya ini. Terus sungkem sama ibu saya supaya selamat dalam pertempuran, selamat pulang ke rumah gitu loh. Nah, di dalam baretnya itu, topi baretnya itu ada tulisan, karena dia marinir angkatan laut ya. Jadi ada tulisan Jales Peva Jayamahe. Jales Peva Jayamahe artinya, ini aku nggak ngerti tadinya. Terus kemudian saya sowan ke Pak Soekarjo. Pak Soekarjo itu adalah guru SMA Negeri Pati Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Dulu bahasa Jawa itu ada, sekarang masih? Masih. Oh, syukurlah. Nah, itu begini, saya nyuruh perso, saya sowan ke dalamnya, rumahnya di Desa Salian, dalam kota. Saya nyuruh perso, Jales Peva Jayamahe itu maksudnya apa, Pak? Itu bahasa Sangsekerta. Maksudnya ya gampangnya itu kalau di lautan kita akan jaya. Itu loh kira-kira, di lautan kita jaya. Terus kemudian karena saya akan mengikuti lomba dan lambang supaya saya bisa menang, karena saya tahu lomba itu ada 9 orang yang mendaftar, tadinya apa banyak, tapi terus melihat pesaing-pesaing ini kayak yang handal-handal ini tinggal 9 orang. Yang 2 dari kelas 1, salah satunya saya, kelas 1. Yang lain-lainnya kakak kelas semua. Ada satu kakak kelas yang dari 3C, bagian C itu bagian ekonomi ya kalau sekarang. Itu namanya Mas Purwanto, anak Juwana. Itu saya tahu sejak SMP itu dia itu handal. Di samping senior dalam seni visual, dia handal. Saya bisa kalah. Saya kalau kemampuannya setara, tapi dia lebih senior. Nah, saya harus menemukan suatu hal yang baru yang merupakan logo yang ekstra gitu ya, yang ekstra. Nah, akhirnya ketika saya sowan ke Pak Soekarjo itu, saya kulak kawruh nyun pirsa, Pak, saya kan nanti 1 minggu lagi mau ikut lambang dan logo SMA. Kalau untuk dalam bahasa Sangsekertanya seperti
ini apa Jaleswepa Jaya Mahe itu kalau untuk dunia pendidikan, untuk itu apa ya Pak? Kira-kira apa? Beliau itu lalu menyumbangkan ini. Tulis aja nanti sastra Jaya Suara. Sastra itu artinya dari kata-kata jas yang artinya kata. Kalau dilengkap dengan sastra itu bisa diartikan ilmu. Jaya itu artinya kejayaan. Iswara artinya moncer atau hebat ya, terkenal. Jadi sastra Jaya Suara itu dimaksudkan bahwa atas dasar menguasai semua ilmu kita akan mencapai kejayaan. Kira-kira begitu. Ya, jadi terus itu eh, lambang dan logo itu saya cantumkan di dalam bahasa Sanskerta. Saya yakin bahwa teman-teman pesaing saya itu tidak ada yang seperti itu. Iya, ternyata benar, Pak. Nah, ya ini pada waktu diumumkan, panitia itu seluruh guru-guru panitianya itu. Seluruh guru-guru. Seluruh guru-guru. Cuma promotor gurunya yang jenis visual itu namanya Bapak Khairuman. Bapak Khairuman. Itu yang terus kemudian yang mengumumkan pada waktu itu adalah Bapak Kepala Sekolah, Bapak Martono Mudikdo. Diumumkan. Diumumkan. Jadi kemudian saya dinyatakan menang. Wah, saya senang saya disalami sama teman-teman ya cowok ya teman-teman cewek. Wah, iya. Jadi senang juga ya. Lah yang paling di luar dugaan ternyata pada pengumuman itu adalah tanggal 31 Januari 1962. Itu persis ulang tahun saya. Lah ini yang di luar dugaan saya, aku sendiri nggak mikir. Itu pokoknya menang. Itu. Wah, itu. Jadi Pak Soekarjo itu sampai merangkul saya. Merangkul saya sambil matanya berkaca-kaca. Ya, dia itu sambil berkata, membisikkan kata-kata di telinga saya. Ananda baru saja meletakkan tonggak sejarah. Itu yang dikatakan. Jadi saya itu peluk sampai erat banget. Ya ternyata ini sampai sekarang masih berlaku kan. Dan itu berbeda dengan SMA-SMA yang lain. Dan ini sekarang ini yang jadi di Jakarta sana yang jadi orang-orang besar banyak dari SMA ini. Yang jadi jenderal banyak. Ya, jadi bahagialah sampean semua ini mas-mas dan mbak-mbak ini jadi murid SMA Negeri 1 Pak Pati. Amin. Kalau boleh dijelaskan lagi Bapak, arti dari setiap bagian di logo ini tuh apa Nah, aja? ini yang kemarin tadi saya ini ceritanya panjang ini. Kemarin yang saya kan ada semua ini di Bu Ratna itu ada. Nanti bisa di sama Bu Ratna ya. Karena begini, kenapa kok saya sulit untuk mengingat? Ini begini, Mbak. 20 November 2014 saya itu operasi otak. Operasi otak di Rumah Sakit Militer Gatot Subroto, Jakarta, 3 kali operasi. 3 kali operasi, otak saya yang sebelah kiri itu ada pembuluh darah yang menggelembung. Dokternya itu waktu itu yang pegang dokter Terawan. Dokter Terawan itu dokter Menteri Kesehatan ya. Dulu itu Menteri Kesehatan, tapi sekarang udah ganti ya. Menteri Kesehatan, dia mengatakan bahwa Pak Sulur, kalau hitungan manusia, pecahnya pembuluh darah jenengan itu hanya tinggal 28 hari. Jadi karena itu otak sebelah kiri, ya enggak usah pakai stroke-stroke dan lain-lain. Langsung game. Gitu. Jadi, wah anak-anak saya bingung semua ini. Jadi akhirnya
mereka itu rukun ya, rukun urunan, rukun disponsori sama anak saya yang perempuan itu akhirnya operasi 3 kali berjalan berjalan. Nah, pada akhirnya ya ini saya dapat bonus sampai berapa tahun ini? Ini 24, 24. hampir 10 tahun dapat bonus. Untung Tuhan memberikan berkah untuk Bapak Iya, sehingga bisa makanya hidup sekarang. makanya untuk lambang dan logo J. detailnya silahkan wawancara sama Bu Ratna. J. Ada semua, ada. Bu Retno. Bu Retno ya, Bu Retno ya. J. Baik Bapak, berarti untuk tagline Sastra Jaya Suara Bapak itu membuatnya sebelum logo itu jadi J Bapak. Ya iya jelas toh ya. Ya jelas. Kalau sudah jadi kalau ya nggak tanya lagi sama Pak Soekarjo. Baik Bapak. Untuk setelah Bapak memenangkan lomba desain logo pada tahun lambang dan logo. Ya, lambang dan logo pada tahun 1962 itu, berarti mulai saat itu tagline dan logonya mulai digunakan, Bapak? Iya, langsung. Dan pada waktu itu mendapat apresiasi daripada Pak Bupati dan Pak Presiden. Wow. Jadi beliau masih ada anunya ya Mbak. Kita kan mendapatkan apresiasi dari Pak Bupati dan Pak Presiden. Anunya itu setelah ada lambang logo itu SMA kita itu mendapatkan apresiasi itu. Ya, begitu Mbak. Jadi Pak Presiden itu zaman dulu ada residen. Kalau sekarang nggak ada. Presiden itu membawai 5 kabupaten. Itu dulu. Jadi begitu. Bahkan sampai mereka tuh mengapresiasi SMA kita dengan adanya lambang dan logo itu. Keren banget Bapak. Baik Bapak, berarti untuk logo dan tagline-nya kita cukup sampai di sini, tapi saya masih kepo ini Bapak. Setelah Bapak lulus dari SMA Negeri 1 ini, saya baca-baca dari beberapa artikel, ada yang mengatakan setelah Bapak lulus, itu Bapak bekerja menjadi arsitek dan juga seniman. Begini, ini kan kemarin ya ada masuk ke ini Instagram ya kalau tidak salah. Masuk ke Instagram menyatakan saya tuh arsitek, atlet, dan juga seniman. Itu sebetulnya ya kalau arsiteknya ya karena saya sudah praktek bekerja di situ. Saya dulunya tuh ini tentang pekerjaan ya Mbak. Dulunya saya tuh bekerja di DPU. DPU itu kalau sekarang Menteri PUPR ya sekarang. Dulu DPU ya. Dulu DPU. Dinas Pekerjaan Umum. Saya pegawai negeri dulu tuh. Hanya bertahan 6 bulan. Karena pegawai negeri pada waktu itu tidak menjanjikan, Pak. Gajinya itu pada waktu itu, jadi pegawai negeri itu pejuang. Gajinya dimakan 1 minggu habis. Jadi benar-benar pejuang pegawai negeri pada waktu itu. Entah kalau sekarang. Jadi jadi saya kan mempunyai cita-cita yang lebih dari itu. Jadinya tuh saya keluar. Saya berwira swasta. Saya mendirikan perusahaan, ya jatuh bangun, ditipu orang dan sebagainya, tapi akhirnya juga saya bisa survive itu ceritanya. Jadi terus kemudian ini kalau tentang masalah atlet ya, ini masalah atlet ini tadi kan ada arsitek, atlet sama seniman ya. Nah, sekarang arsiteknya sudah, atletnya
Atletnya saya spesialis pelari jauh. Wah, Pelari jauh 20 kilometer. wah, keren banget 20 Bapak. kilometer. Jadi pada waktu ada lomba tingkat SLTA, yaitu SMA Negeri Pati, terus kemudian SGA, Sekolah Guru Atas ya. Kalau sekarang apa? SPG istilahnya. SGA, terus kemudian semua sekolah menengah olahraga, terus kemudian ada SMA swasta, SMA nasional. Sekarang masih ada ya? Masih ada. Itu kebetulan khusus untuk pelari jauh, spesialis 20 kilometer itu juara pertama, kedua, ketiga itu direbut oleh SMA kita. Wah, keren banget. SMA kita, tiga-tiganya itu SMA kita. Tapi sayangnya saya hanya yang ketiga, pemenang Itu sudah ketiga. keren Bapak. Tapi selisihnya hanya setengah meter, setengah meter. Keren banget Bapak. Jadi apa ya, ya itulah. Yang pertama itu eh, namanya saudara Hermani. Hermani jenderal sekarang, dia jadi jenderal. Nah yang kedua itu sudah almarhum, namanya Nur Nur apa? Gundul ini sama jenenge. Nur Hadi. Nur Yadi, Nur Yadi namanya. Itu kolonel, tapi sudah wafat, sudah wafat. Ya, yang ketiga saya, yang ketiga saya. Baik Bapak. Lalu Bapak juga banyak mendapatkan penghargaan Jeh. Ada sertifikat boiler atau bejana gempa, sertifikat pengolahan limbah industri, sertifikat sumber daya manusia, sertifikat manajemen lingkungan, sertifikat manajemen strategi, dan sertifikat manajemen public relation. Relation. Itu Ya bagaimana Bapak ceritanya? itu kan gini ya. Saya itu memang senang mengambil ilmu. Jadi ini perlu panjenengan semua itu setelah nanti bekerja lulus atau itu tetap harus belajar. Makanya saya uang yang saya dapatkan dari bekerja itu saya ikut kursus-kursus. Kursus-kursus ada ya itu tadi kursus-kursus tadi dapat sertifikat. Nah, sertifikatnya entah di mana aku lupa sekarang. Naruhnya. Iya. Jadi itu memang itu benar. Jadi kita memang yang namanya ilmu itu tidak tergantung pada usia. Jadi kita itu harus meningkatkan diri terus tentang masalah ilmu. Jadi pesan saya begitu nantinya. Yeah. Baik Bapak. Eh, lalu juga bagaimana pendapat Bapak tentang SMA Negeri 1 sekarang ini dan perbedaannya apa aja sih yang Bapak lihat? Karena saya tidak melihat ya, saya kan 50 tahun lebih hilang dari peredaran. Jadi saya nggak tahu, tapi saya lihat bahwa ini ada studio yang bagus seperti ini, ada apa aula yang tadi saya lihat ada yang senam-senam. Saya lihat kemajuannya banyak daripada zaman saya. Zaman saya itu kan semuanya serba susah lah pada waktu itu. Tapi ya ini kekerabatan kita tuh kental. Jangan hanya kok satu kelas, satu kota itu kita tuh kenal. Oh ini cah Ndosoman, oh ini cah Ngarus, ini cah Salian, ini cah bener. Keren banget. Iya, itu sama, iya, iya. Jadi ini yang patut ditiru ya untuk adik-adik. Jadi jangan kelompoknya saja yang dikenal. Jadi kita ini belajar untuk bersosialisasi. Siapa tahu nanti di antara kalian ada yang jadi presiden. Kan apa? Kan Amin. ya kan nanti kan akan apa itu membawai seluruh manusia Indonesia. Nah ini belajar dari sosialisasi sekarang ini. Kalau perlu kenallah sama seluruh kota siapa itu. Iya, dulu gitu. Ada gadis cantik yang ngerti.
Bapak. Lalu Bapak sebagai alumni, ada tidak pesan untuk siswa SMA Negeri 1 Pati? Dan kan Bapak ini sudah banyak banget pengalamannya, sudah merasakan asam, eh, asam garam dunia ini. Terus ada nggak Bapak pesannya untuk siswa SMA Negeri 1 Pati Ya, sekarang ini? yang itu tadi Mbak, belajarlah bersosialisasi. Jadi tidak hanya dalam lingkungan sekolah tok, tapi juga di dalam masyarakat. Itu penting banget. Itu nanti yang akan eh, kalau Anda menjadi seorang eh, eh, pegawai negeri yang kebetulan menjabat, itu nanti akan ada gunanya untuk bersosialisasi itu. Nah, kalau Anda jadi wira swasta, Anda nanti akan mempunyai banyak relasi. Seperti saya ini, relasi-relasi saya itu kebanyakan malah justru teman-teman yang lama. Ya, yang sekarang udah jadi orang-orang itu bisa jadi koneksi, ya gitu loh. Iya, jadi belajarlah sejak sekarang itu. Kalau orang Jawa itu apa ya, ajur ajar. Jadi bisalah apa itu banyak bersosialisasi, banyak mengenal lingkungan. Ya, lalu yang kedua kali pesan saya yaitu selama hayat di kandung badan belajar terus, belajarlah terus, meningkatkan ilmu. Iya, ilmu apa saja lah pokoknya. Saya rasa begitu. Baik Bapak. Lalu adakah pesan untuk kaum-kaum milenial atau Gen Z sekarang ini agar bisa sesukses Bapak sekarang? Nah, saya itu belum apa-apa. Yang di atas saya itu banyak. Ya kalau lebih dari saya, harapan saya, mas-masnya itu lebih dari saya nantinya. Gitu. Saya Amin. pokoknya anu lah, jangan putus asa. Jangan putus asa. Misalnya satu tidak berhasil, terus sampai berhasil. Itu intinya begitu. Pokoknya jangan putus asa. Pokoknya semangat terus gitu ya. Ji, Bapak. Dan itu yang penting ini, jangan umur pendek. Jangan umur pendek itu artinya kalau bisa ya usia panjang. Oh, Usia panjang itu artinya berarti kesehatan terjamin sejak muda. Iya kan? Ji, Jangan ngerokok, ya, jangan minum minuman keras, Ji. jangan apa, eh, pokoknya yang ini yang bikin tidak sehat lah. Ji. Saya selalu minum air putih sejak muda. Minum air putih, begitu bangun tidur minum air putih Ji. 2 gelas. Ya, Ji. begitu siang hari, sore hari minum air putih terus. Ji. Murah meriah kok air putih itu. Iya, Ji. itu. Ngapain harus Coca-Cola maksudnya? No, ya itu begitu. Ya, mau tidur minum air putih. Ya nanti kencingnya banyak, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi sehatlah nanti. Ya, dan lagi pada saat kalau kita orang Islam pada saat puasa ya puasa. Nah, iso nutuk gitu loh. Ya, ya. Ji. Sholat 5 waktunya jangan ini kan kaitannya sama kita sama sono ya. Ya, itu yang menentukan sana nanti. Kita boleh berusaha, tapi tetap sana yang maka perlulah sholat 5 waktu ya, tepat waktu dan anu. Saya rasa begitu, Mbak. Ji. Baik teman-teman semua, jadi ingat jangan putus asa dan juga hiduplah sehat biar kita itu bisa berhidup yang memiliki hidup yang panjang. Oke, baik Bapak, terima kasih. Kita sudah ada di penghujung acara dan ini ada sedikit penghargaan untuk Bapak dari kami warga Astagfirullah. SMA Negeri 1 Pati ini. Ya, Apresiasi, sedikit boleh apresiasi. boleh ini saya serahkan pada istri saya. Silahkan Bapak. Ini istri saya ini dulu adik kelas saya. Ya, ini. Mah, kena jatuh ini. Ya, ya, Terima kasih Bapak ya. atas waktunya.
Bapak sudah bersedia kami tanya-tanyai dan Iya, juga berbagi sedikit pengalaman-pengalaman dan ilmu iya, yang Bapak miliki. iya, iya, iya. Dan maaf juga kalau saya ada salah Nggak, kata. jangan lupa belajar bahasa Jawa Cie Bapak. yang tingkat tinggi. Cie Bapak. Ya, nah, Ya, jadi baik. Terima kasih teman-teman semua yang sudah bersedia menonton vlog kita pada hari ini. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian semuanya. Dah, terima kasih.